يا نبي السلام عليك يا رسول السلام عليك يا حبيب السلام عليك Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insan fi ahsani taqwim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji dan syukur selalu kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah biidznillah wa qadarullah, dengan izin Allah sampai ini malam kita masih diberikan oleh Allah umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga dengan kehidupan itu bisa kita hadir di rumah ibadah untuk melaksanakan ibadah. Mudah-mudahan semua ibadah yang kita lakukan diterima di sisi Allah hendaknya. Sampai ini malam Allah masih memberikan kepercayaan kepada kita kesehatan. Sehat ibu? Alhamdulillah. Tu buktinya waktu risiko. Ini kecil pada tua tadi kan, kalau ingin tahu nikmatnya hidup, silaturahmilah ke rumah sakit. Bagian tulang jadi jo, atau bagian luku-luku nampak patah jadi jo. Tahu tu rasa nikmat sakit itu, hidup itu. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita sehat zahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Sampai ini Allah masih memberikan kepada kita waktu luang dan kesempatan serta keistiqomahan hati. Pulanglah bu. Iyo sih bu tu. Ya, ambo orang psikologi dakwah bu, jadi sensitif. Kalau ada jamaah lah keluar, siap-siap lah itu berhenti selesai. Gitu. Ndak, beliau memperbaharui duduk tadi itu. Itu semua tidak dimiliki oleh manusia. Kadang badan sehat, umur panjang, tapi waktu luang ke rumah saji tidak ada. Nya sibuk dengan dunia. Kadang sibuk sejak anak. Sudah anak sibuk jo cucu dulu lah. Sudah sibuk jo sial itu. Cici. Siap cici? Cucunya cici itu. Biloh awak ke rumah saji leh. Cucu tu tak urusan awak doh. Ayah mandeh doh, mak doh, abah doh. Dari kita awak kadangannya mah. Ya, jadi ibadah perbanyak ini kau. Dan alhamdulillah yang terpenting keistiqomahan hati. Itu yang perlu. Nya istiqomah tu barik. Tantangannya banyak. Tapi balasannya juga besar. Balasannya bukan kipas angin, bukan mobil, bukan rumah, bukan motor. Tapi adalah surga. Innalladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya siapa yang menyatakan Tuhan kami ialah Allah, tsumma istaqamu. Lain terang bu? Berarti suara nang karya ya. Di jauhan je mic terang aja. Alhamdulillah. Siapa yang istiqamah menyatakan Tuhan kami ialah Allah, istiqamah dengan aturan Allah, istiqamah salat berjamaah, istiqamah datang ke masjid, istiqamah selalu dengan ibadah kebaikan. Apa balasan Allah? Tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abashiru bil jannah. Bergembiralah dengan surga. Jadi istiqomah balasannya surga. Jadi Bapak Ibu, kita berharap awakku sadualahnya kok. Mari kita istiqomah sampai akhir
Jangan akhir Ramadan lah. Akhir Ramadan bah, sudah Ramadan boleh. Sadaqallahu lazim selai. Dadah masjid gitu. Sampai akhir hayat. Tu baru masuk. Ya Bu ya, enggak sampai akhir Ramadan ya. Usahakan sampai akhir hayat. Salat tu enggak lama, sampai mati. Kalau mati di salatkan. Selawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu pengurus Masjid Nurul Ikhlas Emilindo yang saya hormati, Bapak Ibu tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pendidikan, bapak-bapak kami, ibu-ibu kami yang berada di sini, anak-anak kita, para pemuda-pemudi, hadirin jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Alhamdulillah Ramadan ini Allah takdirkan kita ketemu lagi. Mudah-mudahan kita selalu ibadah dengan maksimal sebaik-baiknya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, jangan kita menganggap ceramah Ramadanku hanya sekedar ceramah begitu saja, tanpa ada apa-apanya. Ini motivasi ibadah bagi kita. Ternyata Bapak Ibu mendengarkan kajian wirid, kajian ilmu, hadir ke majelis ilmu, itu balasannya sangat luar biasa. Contohnya, satu, ini hadisnya sahih. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, siapa yang menempuh menuju jalan untuk datang hadir di majelis ilmu. Kalau kini kau masaji Nurul Ikhlas, Nurul Ikhlas, ya pada tua, Nurul Ikhlas, siapa yang datang kemari, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah, Allah telah membentangkan jalan menuju surga baginya. Itu ndak amin-amin ya Bu, betul itu. Udah jelas, diaminkan tak diaminkan sudah pasti. Karena yang bicara itu Rasul. Kalau Rasul yang bicara, wajib hukumnya mempercayai. Dah ndak. Jadi makanya jangan ragu pada datang kemari. Ustaz ndak takah dosanya. Nya doa kayak gitu tuh. Malih hewan ndak berurang wirid dosanya. Berarti Bapak Ibu kalau itu standar ria itu. Bukan karena Allah, karena orang tuh. Dah ada orang di masjid tu mah. Tu malih awak datangnya. Berarti karena orang ria tu. Saya lihat dalam An-Nisa 1-2. Orang ria tu nama bukan nama ya, tapi sifat. Ria itu berbuat bukan karena Allah. Ingin dicali orang disanjung kadang hati kau dapat dipuji tarui. Ini senang tu. Maka kalau ingin mencari orang beriman yang betul ibadahnya, cari dia waktu subuh. Jadi waktu subuh tu tahu tu siapa yang beriman, siapa yang munafik. Jadi oleh sebab itu ternyata hadir di majelis ilmu tu, mendengar wirid, mendengar kajian Ramadan pagi dan subuh tu dan juga malamnya, itu punya nilai yang luar biasa. Yang kedua, kata Rasul, awak datang kamari ko mendengar kajian yang dinilai itu bukan sia ustadznya, materinya, tidak. Berapa lama kajiannya, yang dinilai itu di Allah langkah kaki awak tu yang dihitung. Bikulli khutwatin sanah, dari tiap-tiap satu langkah yang kita langkahkan itu bila amalin dibalas oleh Allah qiyamuhah wa siyamuhah, setahun pahala puasa sunnah dan setahun pahala solat malam. Awak lai metong tadi langkah dari rumah. Berlangkah. Ibu lai metong, Bu? Sama, Bu ndak ya doh. Itu selangkah tu sama jo setahun pahalanya. Ibu lah pernah solat sunnah setahun ndak berhenti-henti? Ndak pernah doh. Ini sawanahnya. Sama, awak ndak ya doh. Salat malam setahun, puasa sunnah setahun, ndak berhenti-henti. Itu selangkah baru tu.
salangkah baru. Makanya sunnahnya itu datang ke majlis ilmu banyak langkah. Nah, kalau ibu biasanya laki sikuat bayang ngelidang ni luar. Oh, batu. Kemana yang supaya gak banyak langkah saya. Cik sia, cik biar dalam tadi. Oh, gitu. Boleh. Kalau masuk situ keluar ni dah. Kau nak keluar ni dah. Tapi ada tempat keluar. Beko jangan jendela lah keluar kau. Maliang ni seorang kau. Perpanjang langkah. Makanya sunnah kalau pergi salat subuh itu baca doa. Ndak mautan, ndak meribui. Allahumma ja'alni fi qalbi nuran wa fi samai nuran fa fi basari nuran. Ya, kalau bapak ibu ndak tahu, kalau ingin tahu, kalau ada yang HP Android, buka saja di situ. Doa salat subuh, berjalan ke rumah saji salat subuh. Kan ada gambarnya tu, ambil, download tu. Hafal. Kalau dah dapat tu cari lihat. Boleh. Dah ada nak gando. Sampai dapat. Jadi pai salat subuh saja itu ada doanya. Ndak mota tu. Nya ada ibu-ibu tempat lain tu memang pota ibu-ibu tu. Barangkali dari rumah mota dulu sapanya jalan. Pai salat. Tibuh di dalam masjid mota lah duduk dekat-dekat. Orang azan antara azan dan iqamah ndak berdoa do. Mota lo. Antara azan dan iqamah tu waktu istajabah tu. Banyak doa. Beliau ndak lah mota aja. Ndak sikor tempat lain. Lah sudah solat nya mautah jo, ndak zikir do. Ustaz ceramahnya mautah jo. Kari ku ustaz ceramah tu mautah itu. Ndak sikor do tempat lain. Tempat lain. Abikola pulang kau mautah jo. Tiba di tepi pintu beko, tepi pagar rumah tu mautah lo kau setengah jam dulu. Memang potah ibu-ibu tu, memang ibu tu ada mautahnya. Ndak sikor do tempat lain. Jadi banyak amal kebaikan bukan bicara. Makanya ambo membuat dalam masjid itu di landing tek tu, di dalam masjid dilarang banyak bicara, bercanda, bermain-main. Tapi perbanyaklah doa, zikir dan tilawah Al-Quran. Karena ambo pengurus masjid di situ gitu kan. Gitu caranya. Ndak ngomong yang diperbanyak. Jadi ternyata hadir majelis ilmu itu luar biasa Bapak-ibu. Bukan tak punya nilai. Nyampang bapak ibu awak meninggal dalam perjalanan, meninggal fi sabilillah. Kan hebat tu. Ada riwayat menceritakan aja marah kok. Ada riwayat menceritakan salah seorang dia adalah membuat dosa besar, membunuh lah 100 orang. Seorang saya bunuh itu dosa besar tu. Mulailah 100. Ditanya kepada ustaz, "Buya, kalau ambo tobat le diterima tobat ambo di Allah lai?" Iya sebenarnya, yo. Karena memang Allah nyatakan seperti itu. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatum min rahmatillah. Itu kata Allah tu dalam Al-Quran. Katakanlah wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, la taqnatum min rahmatillah, jangan khawatir dari rahmat Allah, jangan putus asa. Innahu yaghfiru dzunuba jami'a. Jadi ada kata-kata jami'ah. Sesungguhnya Allah akan mengampuni seluruh dosa dan kesalahanmu. Bu, le terang bu? Le. Jadi kalau ada awak merasa bersalah, kalau ada awak anak-anak muda awak kadang-kadang terjebak narkoba, terjebak minuman keras, badannya batato, inyo ingin taubat, tapi dek malu, sampaian kayaknya. Kalau awak taubat, lai terima taubat awak pak lai. Cik sia ke sia Allah. Kau nak dapat ayatnya baca saya terjemahannya. Kau nak dapat terjemahannya kecian saya lai. Itu caranya. Akhirnya dalam perjalanan dia berangkat ke majlis ilmu. Tapi harus pergi sikoyos. Jadi, kamu apa itu? Pergi ke nuli kelas tua, orang banyak wiri situ mas. Baiklah kamarinya. Dalam perjalanan meninggal. Bayang ibu tu. Dalam perjalanan dia dosa besar lah membunuh 100 orang. Dalam perjalanan dia meninggal.
Akhirnya kecil malaikat azab bawa ke neraka. Karenanya banyak berdosa. Nang kecil malaikat rahmat ndak bawa ke surga. Karenanya ingin taubat. Akhirnya diukur, diambil meter, ke mana dekat, ke mana jauh. Zadat ternyata berlebih sejengkal ke masjid gua. Jauh kanin, dekat kemari. Dakhalatil jannah, bawa dia ke surga kata Allah. Membunuh 100 orang, belum hadir di majlis ilmu, masih dalam perjalanan, mati, masuk surga. Awaklah hadir di situ. Tidak mungkin Allah sia-siakan itu. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, kalau ada ceramah kajian, biak malam, biak subuh, biak majlis taklim, kegiatan-kegiatan wirid lainnya, datangi. Oh, awak alangan buyah, awak alangan ustaz, ndak ada. Di luar tu saja, tak ah. Kau ndak duduk dalam masjid. Mungkin ada tabligh akbar sikon tu kan. Diundang Ustaz Abdul Somad tu kan. Awak ingin mendengar aja, udah di luar tu saja. Kalau yang berhadas besar itu, yang penting mendengar tentang masalah keilmuan. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, makanya penting ilmu ini. Di dalam Al-Quran Allah setarakan ilmu dengan iman. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma. Jadi iman juga ilmu. Ternyata sangat luar biasa. Kalau dicari hadis-hadis riwayat tentang ilmu itu Bapak Ibu, itu hukumnya wajib. Talabul ilmu itu fil amr, perintah. Al aslu fil amri lil wujub. Asal pada perintah itu wajib. Jadi oleh sebab itu jangan ragu Bapak Ibu, ajak anak-anak awak, dusana awak yang alun tibo atau yang malih tibo, motivasinya pengurus gigih tarui memanggi ya, imbau tarui, jangan ada bosan. Tugas awak maimbau, namun dah urusan awak do, dan orang dah dipasolo do, tapi tugas kita ngajak, karena memang gitu kata Allah, ud'uni, ajaklah, ud'u ila sabil, manusia ke jalan Tuhanmu. Jadi para nabi rasul juga mengajak. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu hadirin, mari kita selalu istiqomah. Dan juga anak-anak kita yang hadir bersama kita, kalau ada hinyo hadir, kita nasihati, kau bagalui, oi, jadi bui, duduk lelo, tanang, danga, wah, gedang matos teh, jangan dusia takwiknya, oi, ribui pulang. Contoh, ndak nak yang pulang lah. Takwiknya muka, ndak boleh diusir. Anak ndak boleh diusir dari masjid. Larangan. Rasulullah ndak ada ngusir anak. Para sahabat ndak ada. Harus dibawanya. Kalau bapak ibu ndak bawa anak ke rumah saji, siap-siap anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu dibawa ke tampik narkoba. Lain semua. Teler nak ibu pulang. Kalau ndak bawa ke rumah saji. Kalau tidak dibawa ke rumah saji anak awak, dia akan dibawa ke tempat narkotik. Saya pembina BNN, makanya saya tahu. Ini apa nih, Lubeknya? Lubek ya? Ini ada zona merah tuh. Udang Selatan, Kuranjai, ulang tadi Kuranji itu. Hati-hati itu. Tidak bisa main-main. Tantangan anak awak barik ini kok. Selamayan, kalau imam sayangkan awak selamayan. Ajaknya ke rumah saji. Kalau tidak dibawa ke rumah saji, siap-siap anak bapak ibu, cucu-cucu awak akan dibawa ke gereja. Dan semua. Kalau tidak bawa ke rumah saji. Cuman kalau mari buiknya wa nasihati, wa tawasau bil haq, wa tawasau bis sabar. Sabar awak di situ. Jadi benar, sabar. Jangan diusir. Tidak boleh ngusir anak dari masjid. Siapa-siapa orang-orang kader-kader dulu itu dari masjid itu. Imam Ali, Abu Bakar, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, semuanya itu dari masjid. Digawat di Minangkabau, Buya Hamka, Inyek Canduang, Inyek Parabe, Imam besar Masjidil Haram, itu dari masjid. Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi, dari masjid itu. Makanya anak-anak awak jangan jauh dari masjid. Bahas supaya nyaman masjid kau baginya. Kalau tidak ada wifi masukan, tidak apa-apa ada masukan wifi. Nanti berjam solat, tidak boleh dibuka yang lain-lain macam-macam. Untuk belajar boleh. Gitu caranya.
Itu Masjid Baitul Arafah Banuaran, itu masjid percontohan Kota Padang itu. Memang banyak pertentangan dulu dari masyarakat. Oh, WiFi lo dipasang bagai banyak maksiat. Kalau salah guna tentu iyo. Tapi gunakanlah karena nelok. Akhirnya ramai remaja masjid sekarang, ratusan di sana itu. Penting bagi kita, kader dia. Selamanya anak-anak awak. Kalau ingin kita selamat dunia dan akhirat. Baik, demikian saja Bapak Ibu hadirin kaum muslimin. Untuk imam tadi, kenapa Datuk meminta kepada awak, suara memanglah boleh serak. Nah, kalau Bapak Ibu menginginkan, kita mohon Muhammad Syahdan As-Sobri. Karena beliau juga hafiz Quran dan juga beliau mohon doanya Bapak Ibu ya. Anak ambo 3, 2 sekarang di Man Kota Baru dan 1 sudah mendaftar ke Madinah dan ini dia mau ke Umul Qura, ke Timur Tengah. Mohon doanya Bapak Ibu ya. Doa Ramadan itu doa berkah. Ya Bu ya, mohon doanya Bapak Ibu. Nah, mudah-mudahan Ustaz Muhammad Syahdan As-Sobri berkenan untuk mengimami kita dalam solat tarawih nantinya. Karena udah mulai serak gitu kan. Bukan tak mau Datuk gitu kan. Nah. Baik, al-haqqu min rabbikum. Dalam penyampaian nambah tadi salah dan janggal mohon dimaafkan. Tasinggung dek kanai talantung dek turun, salah ke Allah kita taubat, salah ke manusia saling maaf memaafkan. Ilal liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawat